Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Zulfita Ningrum dengan NIM 0402520041. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan model pembelajaran. Di mana pengembangan model pembelajaran tersebut yaitu mengembangkan dari beberapa model maupun strategi, pendekatan, dan juga metode menjadi satu model pembelajaran. Nah, sebelum kita melakukan pengembangan model pembelajaran, kita harus menentukan KD atau kompetensi dasar terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan materi sistem peredaran darah pada manusia, di mana materi tersebut terdapat pada kelas 8 jenjang SMP. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan saya ambil yaitu mengenai tentang sistem peredaran darah pada manusia, yaitu pada KD 3.7, menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Kemudian untuk KD 4.7, menyajikan hasil percobaan, pengaruh aktivitas, baik jenis, intensitas, atau durasi pada frekuensi denyut jantung. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan menggunakan KD tersebut, yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia. Jadi peserta didik dapat menganalisis sistem peredaran darah pada manusia, kemudian dapat memahami berbagai penyakit pada sistem peredaran darah, dan juga dapat melakukan percobaan pengaruh aktivitas, baik dari jenis, intensitas, atau durasi, tentunya dengan frekuensi denyut jantung. Nah, sebelum kita mengembangkan model pembelajaran, kita perlu tahu model awal dari beberapa model atau metode atau strategi yang akan kita inovasikan. Nah, di sini saya menggunakan dua model pembelajaran. Untuk model pembelajaran yang pertama ada problem based learning, untuk model pembelajaran yang kedua ada role playing. Di sini untuk model problem based learning yaitu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah. Jadi siswa dituntut untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan tahap-tahap metode ilmiah. Kemudian tujuan dari model pembelajaran problem based learning ini ada 3. Untuk yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Jadi keterampilan berpikir ini merupakan proses berpikir tentang ide-ide yang abstrak, tentang ide-ide yang mungkin belum pernah diketahui seperti itu. Nah, kemudian yang tujuan yang kedua, belajar peran orang dewasa, di mana pendidik itu membantu peserta didik bekerja dalam situasi-situasi di kehidupan yang nyata dengan cara berkelompok, kemudian berpendapat, bertukar pendapat. Nah, seperti itu. Nah, untuk tujuan yang ketiga yaitu keterampilan-keterampilan untuk belajar mandiri, di mana pada tujuan yang ketiga ini guru atau pendidik itu mengarahkan peserta didik untuk bertanya, kemudian menangani tugas-tugas atau menangani tugas-tugas atau untuk mencari sebuah solusi dari suatu permasalahan itu secara mandiri. Selanjutnya yaitu model pembelajaran role playing. Role playing adalah model pembelajaran yang menekankan aspek motorik dan juga kognitif dengan kegiatan diskusi dalam bentuk pameran. Jadi model pembelajaran role playing ini tidak hanya menekankan pada kognitif saja, akan tetapi juga menekankan pada aspek motorik, di mana pada aspek motorik ini siswa menggerakkan badannya, dikarenakan siswa akan memainkan sebuah peran. Nah, kemudian tujuan dari model pembelajaran role playing ini ada 2 tujuan. Yang pertama, membantu siswa menemukan jati diri di dunia sosial. Yang kedua, memecahkan masalah secara berkelompok. Untuk yang tujuan pertama, membantu siswa menemukan jati diri di dunia sosial. Jadi tujuannya membantu siswa
agar siswa itu dapat percaya diri, bisa tampil di depan kelas. Kemudian dia juga bisa bereksplor mengenai berbagai macam peran. Tidak hanya peran yang merupakan sifat aslinya dia. Semisal dia sifatnya introvert. Nah, dia dikasih peran menjadi seorang yang ekstrovert. Nah, seperti itu contoh kecilnya. Nah, kemudian untuk tujuan yang kedua, memecahkan masalah secara berkelompok. Jadi, siswa dapat memecahkan masalah itu secara berkelompok karena model pembelajaran role playing ini sifatnya yaitu berkelompok atau cooperative learning. Seperti itu. Setelah kita mengetahui pengertian kemudian tujuan dari kedua model tersebut, yaitu model problem based learning dan juga model pembelajaran role playing, maka kita inovasikan dalam satu model. Jadi dua model dikemas atau diinovasikan dalam satu model, di mana model ini akan saya beri nama yaitu PORPLAY. PORPLAY ini merupakan singkatan dari problem dan airplay itu role playing. Jadi bacanya PORPLAY. Nah, model pengembangan PORPLAY ini merupakan model pembelajaran yang menekankan pada aspek motorik dan juga aspek kognitif dalam memecahkan suatu masalah di lingkungan siswa secara berkelompok. Jadi dilakukan secara berkelompok dan juga menekankan tidak hanya aspek kognitifnya saja, akan tetapi menekankan pada aspek motorik. Nah, apa sih tujuan dari model pengembangan PORPLAY ini? Tentunya tujuan dari model pengembangan PORPLAY ini yaitu mengembangkan keterampilan berpikir dan juga keterampilan memecahkan suatu masalah. Jadi adanya suatu masalah atau masalah yang diberikan oleh guru, maka dipecahkan permasalahan tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian tujuan berikutnya yaitu keterampilan untuk belajar secara mandiri. Jadi adanya bermain peran, kemudian berdiskusi, itu kan contoh dari siswa yang belajar secara mandiri. Jadi kita sebagai guru hanya memfasilitasi saja. Nah, kemudian untuk tujuan yang terakhir yaitu membantu siswa dalam menemukan jati diri di dunia sosial. Jadi untuk tujuan yang terakhir ini melatih siswa agar percaya diri, kemudian melatih siswa untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan siswa yang lain, kemudian bisa mengeksplor berbagai macam peran seperti itu. Nah, di dalam suatu model pembelajaran pasti ada langkah-langkah atau sintaks. Nah, di sini ada sintaks awal, di mana sintaks awal ini yaitu sintaks dari dua model pembelajaran yang akan saya ambil. Nah, dua model pembelajaran, yang pertama ada role playing, yang kedua ada problem based learning. Untuk yang role playing di sini terdapat 9 sintaks. Untuk sintaks yang pertama yaitu pemanasan. Dalam tahap ini guru berupaya memperkenalkan siswa pada permasalahan. Nah, kemudian yang kedua memilih partisipan, di mana siswa dan guru membahas karakter dari setiap pemain dan menentukan siapa yang akan memainkannya. Jadi memilih peran. Kemudian yang ketiga yaitu menata panggung. Dalam hal ini guru mendiskusikan dengan siswa di mana dan bagaimana peran itu akan dimainkan. Jadi tempatnya seperti itu. Kemudian menyiapkan observer atau pengamat. Nah, guru menunjuk beberapa siswa menjadi sebagai pengamat dari beberapa peran yang nanti akan dimainkan. Selanjutnya yaitu memainkan peran. Nah, memainkan peran ini permainan peran dilaksanakan secara spontan. Jadi setelah semuanya dipersiapkan, nah kemudian dilakukan permainan peran tersebut. Selanjutnya yaitu diskusi dan evaluasi. Nah, setelah memainkan peran, kemudian ada diskusi dan evaluasi.
Di mana diskusi dan evaluasi di sini, guru bersama siswa mendiskusikan permainan yang sudah dimainkan dan melakukan evaluasi setiap peran-peran yang dilakukan. Nah, setelah adanya evaluasi, ketika ada sesuatu yang belum ketika sesuatu ada yang belum sempurna atau yang kurang tepat, pemerannya kok gini, harusnya seperti ini. Nah, itu nantinya akan memainkan peran ulang. Jadi setelah adanya diskusi dan evaluasi, maka diperankan ulang. Nah, kemudian diskusi dan evaluasi. Jadi setelah diperankan ulang, berdiskusi lagi, kemudian mengevaluasi lagi. Nah, untuk langkah yang terakhir atau sintak yang terakhir yaitu berbagi pengalaman dan kesimpulan. Nah, berbagi pengalaman dan kesimpulan ini siswa diajak untuk berbagi pengalaman tentang tema permainan peran yang telah dilakukan dan dilanjutkan dengan membuat kesimpulan. Nah, selanjutnya yaitu model pembelajaran problem-based learning, di mana dalam model pembelajaran problem-based learning ini terdapat 5 sintaks atau 5 langkah. Untuk langkah yang pertama yaitu orientasi masalah. Nah, mengorientasikan masalah ini menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian memotivasi siswa agar terlibat aktif pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Nah, kemudian untuk langkah yang kedua ada organisasi, mengorganisasikan siswa. Nah, mengorganisasikan siswa ini membantu siswa membatasi dan organisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan. Membimbing penyelidikan di mana guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, dan mencari untuk penjelasan dan pemecahannya. Kemudian, langkah yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana guru membantu siswa untuk merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model, dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Dan untuk sintak yang terakhir atau langkah yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Jadi guru membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap penyelidikan dan juga proses-proses yang digunakan selama berlangsungnya pemecahan masalah. Nah, berikut adalah sintak pengembangan, di mana sintak pengembangan ini merupakan gabungan dari sintak dua model pembelajaran, yaitu model pembelajaran problem-based learning dan juga model pembelajaran role-playing. Nah, di sini terdapat 8 sintak, di mana 8 sintak ini merupakan gabungan dari kedua model tersebut. Ada beberapa yang saya buang, dan ada beberapa yang saya ganti, dan ada beberapa yang saya cantumkan sendiri atau inovasi dari saya sendiri. Nah, oke. Baik, kita akan membahas ini satu persatu. Model pembelajaran foreplay ini memiliki 8 sintak. Untuk sintak yang pertama yaitu orientasi masalah, di mana orientasi masalah ini guru menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian siswa aktif pada aktivitas pemecahan masalah. Jadi adanya menjelaskan atau mengenalkan berbagai permasalahan. Nah, untuk sintak yang kedua yaitu organisasi atau mengorganisasikan, di mana mengorganisasikan ini guru membantu siswa untuk membatasi masalah. Jadi untuk yang pertama tadi kita memberikan suatu masalah. Nah, kemudian diorganisasikan. Kita membantu siswa untuk membatasi masalah apa saja sih harusnya kalian yang harusnya kalian tahu, rumuskan. Nah, kemudian nanti dicari solusinya sesuai dengan masalah yang sudah kalian rumuskan, seperti itu. Nah, kemudian untuk langkah yang ketiga yaitu membimbing persiapan. Nah, ini merupakan suatu inovasi dari diri saya sendiri, membimbing persiapan, di mana membimbing persiapan ini guru membantu siswa untuk mempersiapkan dalam pemilihan peran, kemudian mempersiapkan dalam menyiapkan pengamat atau observer, dan juga
mempersiapkan dalam penataan panggung. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu memainkan peran. Nah, memainkan peran ini siswa memainkan peran yang mana perannya ini sudah ditunjuk oleh guru di dalam tadi membimbing persiapan tadi. Nah, setelah itu melakukan diskusi dan juga evaluasi bagaimana sih memainkan peran tadi itu, apakah sudah benar atau masih ada yang kurang, seperti itu. Nah, kemudian memainkan peran ulang. Nah, setelah memainkan peran ulang, kemudian berdiskusi lagi dan juga evaluasi. Nah, setelah itu berbagi pengalaman dan juga kesimpulan. Di mana dalam berbagi pengalaman dan kesimpulan, siswa diajak untuk berbagi pengalaman tentang tema permainan peran yang telah dilakukan. Dan kemudian dilanjutkan dengan membuat kesimpulan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam perkataan. Dan semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.